Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi semuanya bersama saya Anas di channel Indofascom. Oke guys, di depan saya ini sekarang ada laptop second 4 jutaan. Ya, dimana banyak banget yang tanya di komen video udah lama banget. Cuman banyak banget yang masih menanyakan kalau bisa mereview ThinkPad T480 Bang. Oke, ini kebetulan saya ada unitnya. Ini kondisinya itu like new ya. Kondisinya like new. Ini bagus banget ini. Dan ini tuh udah Core i5 generasi 8 ya. Oke, langsung saja kita spill barangnya mumpung ada unitnya. Oke, untuk unitnya ini seri kompletnya. Ini seri ThinkPad ya, Lenovo ThinkPad T480 ini yang nggak pakai S. Kita akan spill untuk bagian bodinya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, laptop ThinkPad itu bodinya terbuat dari ada macam-macam. Ada yang terbuat dari logam magnesium, ada juga yang di atasnya itu X1 karbon, itu terbuat dari karbon dan itu ringan banget untuk bodinya. Oke, untuk body laptop ThinkPad T480 ini agak tebal ya. Untuk tebalnya itu di 1,5 ya guys. Untuk ketebalan bodinya ini di 1,5, sedangkan untuk berat tanpa chargernya ini berada di 1,6. Jadi untuk kesimpulannya, walaupun ini agak tebal, cuman untuk body ThinkPad T480 ini tergolong ringan dan bisa digunakan atau fleksibel ya, mau dibawa kemana-mana. Untuk kebutuhan mobile ini masih tergolong ringan, mau ditaruh di ransel atau tas selempang. Tapi kalau tas kondangan jangan ya, karena jelas tidak akan muat. Oke, dari body kemudian kita lanjut di bagian fitur. Di bagian dalamnya ini keyboard biasa ala ThinkPad. Untuk kalian yang penasaran atau belum pernah memakai keyboard ThinkPad atau belum pernah ngetik-ngetik pakai keyboard ThinkPad ya, keyboardnya itu super duper nyaman ya, ala ThinkPad banget. Kedalaman dari keyboardnya itu lumayan dalam, cekungan dari keyboardnya itu lumayan dalam. Otomatis untuk kita yang sering mengetik dengan 10 jari ini akan memudahkan jari-jari kita itu lebih fleksibel, lebih lebih akurat dalam menempatkan atau memposisikan sesuai dengan huruf-huruf yang akan kita ketik gitu ya mungkin. Dan ini emang banyak sekali yang mereview, dari kalangan YouTuber juga banyak banget yang mereview kenyamanan keyboard daripada laptop ThinkPad tersebut. Oke, di bagian sini biasa ini udah pernah saya review di video yang sini ya. Saya taruh linknya di sini. Fungsi dari track point, kemudian dari mousepad ini trackpad, kemudian ada scroll barnya juga. Ini udah saya ulas di video yang saya taruh di sini ya linknya ya. Kemudian ini fingerprint. Dan ada lagi, udah nggak ada. Untuk di bagian dalam ini udah nggak ada selain yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk potnya ya, untuk potnya itu di bagian kiri ini terdapat USB Type-C, ini untuk colokan untuk ngecas. Kemudian ini ada Thunderbolt. Kemudian di bagian sini ini kisi-kisi fan ya. Kisi-kisi fan, maaf salah sebut. Ini di bagian ini lubang angin ya, untuk pembuangan panas dari dalam mainboard untuk keluar. Kemudian di bagian sisi kanan ini terdapat SD card untuk nyolokin card reader. Kemudian ini masih ada LAN cardnya ya. Biasanya laptop tebel itu masih dikasih fasilitas LAN, kecuali laptop sekarang itu udah nggak pakai LAN card ya. Kalau teman-teman masih menginginkan LAN card, biasanya membutuhkan yang namanya
converter dari USB Type-C atau USB standar Type A itu ke LAN. Kemudian ini ada USB Type A, HDMI, USB Type A lagi, kemudian jack audio. Oke, untuk fitur-fiturnya udah, dan ini juga ada colokan SIM cardnya juga. Cuman kayaknya untuk yang versi ini, yang saya pegang ini dia nggak bisa mendeteksi SIM card. Jadi jika menginginkan untuk SIM cardnya aktif, itu harus membelikan modem card. Untuk harganya second itu bisa di angka 250 sampai 300, dan itu juga ada spesifikasinya. Ada yang 4G, ada yang 5G juga. Tentunya untuk yang 5G itu harganya mahal banget. Kemudian untuk fitur layarnya ya, harganya 4 jutaan udah dapat fitur layar sentuh seperti ini. Ya, ini layar sentuh. Oke, layar sentuh, dan ini udah Full HD panel IPS. Untuk resolusinya 1920 x 1080. Panelnya udah IPS, mantap banget. Untuk kecerahannya walaupun second, ini kecerahannya juga udah dapat guys, udah dapat dalam artian masih bagus, masih layak digunakan. Dan untuk kameranya ini di 720p 30 fps. Sedangkan untuk suaranya kita bisa cek untuk suaranya. Untuk mendapatkan suara maksimal, mau nggak mau kita harus menaruh laptop ini pada permukaan atau pada tempat yang solid atau yang padat. Jangan kita menempatkan laptop ini pada area atau permukaan yang lembut seperti sofa, kemudian spring bed atau kasur gitu. Ini untuk suaranya itu tidak bagus, dan juga untuk ventilasi udaranya itu juga kurang lancar ya. Jadi dihindari untuk menempatkan laptop dengan kisi-kisi atau dengan lubang angin yang berada di dalam, yang berada di bawah, dan juga lubang speaker yang ada di bawah ini diusahakan jangan menempatkan pada permukaan yang halus, lembut, ataupun yang bisa menutup lubang sirkulasi tersebut, karena akan membuat laptopnya ini jadi cepat panas. Overview by Aj. Oke, kualitas suaranya walaupun second ini masih bagus. Oke, sekarang kita bahas untuk spesifikasinya ya. Untuk spesifikasinya ini Intel Core i5 generasi ke-8, tepatnya 8250U dengan inti atau core-nya itu 8 CPU dengan speednya 1,8 GHz. Kemudian untuk grafiknya ini masih integrated Intel UHD grafik. Ini Intel UHD grafik 620 dengan total memorinya 4151 MB atau 4 GB. Kemudian untuk VRAM-nya ini masih kecil ya. Ya maklum, karena Intel UHD itu rata-rata untuk kapasitas VRAM-nya itu hanya di 128 MB. Untuk RAM-nya sendiri ini 8 GB DDR4, masih ada slot tambahan untuk kita melakukan upgrade. Untuk layarnya ini 14 in Full HD ya, udah saya sebutkan tadi. Touchscreen, kemudian fingerprint, HDMI. Untuk ini udah ada Bluetooth-nya ya teman-teman. Ini udah ada Bluetooth-nya karena ada beberapa fitur saya menjumpai untuk spesifikasinya itu sama persis, cuman dia kemungkinan beda perusahaan yang pesan, jadinya nggak ada fitur Bluetooth-nya. Ini udah ada fitur Bluetooth-nya. Untuk Windows-nya ini juga Windows 11 original. Ini digital lisensi udah tertanam di mesin. Jadi setiap saat kita melakukan install ulang, ketika kita connect ke internet, otomatis lisensinya daripada Windows-nya ini akan aktif kembali. Ini penggunaan dari laptop T480 untuk generasi 8 ini masih sangat worth it di tahun ini, tahun 2023, terutama bulan Agustus ini ya. Ini masih sangat worth it untuk menjalankan Office yang terbaru pun ini juga sangat ringan.
karena prosesornya udah 8 CPU atau 8 core, dan juga RAM-nya juga udah standar. Untuk zaman sekarang itu standarnya di 8 GB agar bisa multitasking walaupun tidak multitasking yang over gitu ya. Ini masih bisa digunakan untuk desain-desain mungkin Photoshop ataupun Corel. Ini masih bisa walaupun ada batasan tertentu. Untuk yang lebih expert tentunya membutuhkan VGA tambahan. Untuk Intel UHD itu kemungkinan cuman bisa di medium mungkin ya. Mungkin banyak teman-teman atau subscriber yang pernah memakai laptop ThinkPad T480 ini, sudah pernah memakai untuk desain, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar supaya teman-teman lain yang menonton video ini juga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Oke, bagi teman-teman yang memakai laptop ini, yang pernah memakai laptop ini untuk gaming, juga silahkan untuk komen pengalaman kalian, pengalaman untuk game apa, kemudian kelemahannya memakai laptop ini apa, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian video tentang review ala kadarnya seperti ini, tanpa persiapan, tanpa skrip ya. Jadi amburadul seperti ini, tapi nggak apa-apa Kar. Yang penting laptopnya mumpung masih ada unitnya. Jika teman-teman menginginkan laptop yang saya review ini, teman-teman bisa langsung cek Instagram Indofastcom ya. Untuk linknya udah saya taruh di deskripsi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.